Makanya di Quran surat An-Nur ayat 35 Allah cerita Allahu nurun, kan gitu. Allahu nurus samawati wal ardh, kan gitu. Nih ada orang pesantren. Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujaja ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau sudah mengalami ayat itu, tidak ada kata-kata lagi. Yang ada cuma pengalaman, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. Saya kalau di rumah, kalau ada satu bunga di rumah saya mati, masalahnya bukan pada bunga, masalahnya penghuni rumah. Tidak ada kasih sayang. Makanya saya pagi-pagi tidak pernah minum sebelum saya kontrol dulu supaya bunga di rumah saya minum. Saya tidak sarapan pagi kalau ikan di rumah saya tidak makan. Mereka harus duluan makan, baru saya makan. Karena yang namanya anggota rumah tangga itu bukan hanya manusia. Bahkan di rumah kita juga ada anggota yang tidak kelihatan. Jangan lupa. Bunga itu anggota, ikan itu anggota, semua makhluk hidup yang dihadirkan di rumah kita itu anggota rumah tangga kita. Apa kabar? Sampai ada bunga mati di rumah kita. Kalian kemana? Bagi saya, ini kehilangan cinta kasih ini. Bukan soal bunganya mati, kehilangan cinta kasih. Tapi kalau kita sudah urus bagus kemudian mati, ya sudah selesai. Dia menjalankan perannya, lain lagi tuh. Tapi kalau mati karena kekeringan, saya kira gak ada cinta kasih. Makanya saya bawel sekali. Kemanapun saya pergi, ya termasuk ke sini, ya saya selalu ngontrol. Kemarin saya pergi ke Jelekong itu, tempat yang sedang kita bangun di sana. Ada bunga yang kering, ya udah saya siram. Begitu saya nyiram, sibuk semuanya. Biar sama saya ayah. Tuh. Iya biasa. Kalau saya sibuk semua. Ya saya sibuk bukan karena ingin dipuji, karena saya pengen nyiram. Karena saya barusan minum 1 gelas itu bunga kering, itu ada rumput kering. Masa tidak kelihatan dia kering? Kan kelihatan. Dan itu dianggap hal biasa. Ini soal cinta kasih. Soal cinta kasih para sahabat. Kalau kita sudah merasakan cinta kasihnya Allah di dalam, maka cinta kasih akan keluar dari dalam keluar secara otomatis. Saya dari rumah sampai ke sini, mohon maaf, gak pernah saya di jalan itu yang ayo pak, ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, karena saya menyiapkannya itu. Kalau saya memantaskan diri, saya juga dipantaskan oleh semesta. Ini ngasih orang receh, yang receh itu oleh kita pun sudah tidak dipakai, nggak laku dikasih orang. Apa kabar? Sedangkan di Quran Allah mengatakan tidak disebut kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. 10.000 masih kita butuhkan, 5.000 masih kita butuh, tapi 1.000 kita pun sudah tidak butuh dan kita kasih kepada mereka. Dan kita mengatakan kita dermawan di sisi itu. Jadi bagaimana kita mau dipantaskan semesta kalau kita tidak memantaskan diri kita sendiri? Banyak ya saksinya kalau murid saya ikut mobil saya. Wah itu diuangnya 10 ribuan, 5 ribuan. Buat apa ya? Buat itu Pak Uga yang di jalan. Kan kalau 10.000 masih mending dapat nasi padang toh. 1.000 receh lagi, dilempar lagi ngasihnya. Ya Allah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Nih saya jelaskan secara ilmiah ya, supaya sebelum membantah itu ya dengar dulu, dia dapat hidayah.
sekali kalau membantah gitu. Padahal tidak punya pengetahuan. Bahkan tidak mendalami apapun. Cuman kebetulan ada atribut pada diri kita sebagai siapa di masyarakat. Gampang sekali melakukan penghukuman pada orang lain. Setiap ada isu apa, apalagi menyangkut agama, hati-hati. Gunakan kewarasan kita dalam berpikir. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu adalah cahaya. Jelas ayatnya di sini. Di sini. Walakin ja'alnahu nuran. Keren. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran. Dan setelah aku jadikan ruh itu adalah nur dan kamu bisa menyaksikannya, maka kamu akan mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Keren sekali ayat ini. Agak dalam ini ya ngaji hari ini. Kemudian nahdi bihi, yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Pertanyaan, ya Allah, akankah engkau menunjukkan kepadaku agar aku bisa menemukan cahayamu ya Allah? Allah akan menjawab, begitu kamu punya kehendak, aku kehendaki. Karena aku hanya menghendaki mereka-mereka yang punya kehendak. Semua ingin dimulai dari dirimu sendiri. Jadi cara Allah menghendaki itu bukan ini dikehendaki ini tidak, ini dikehendaki ini tidak, suka-suka Allah, bukan. Karena di dalam ruhku itu sudah ada kudrat, dalam ruhku itu sudah ada iradat, sudah disemaikan di situ keinginan, sudah disemaikan di situ iradah, sudah disemaikan di situ kehendak. Begitu kehendak kita dimunculkan, menyatu dengan kehendak Allah, dua kehendak bertemu, di situ terjadilah pertemuan. Yuk kita kasih contoh sekarang. Karena kalian ada kehendak untuk belajar, saya ada kehendak untuk mengajar, terjadilah pertemuan hari ini. Terjadilah proses belajar mengajar. Dan proses belajar mengajar ini hanya terjadi kalau ada dua kehendak. Betul apa tidak? Kurang apa buktinya? Jadi ingin sesuatu terjadi, ya sudah mulai. Kamu yang menghendaki, dia dikehendaki sama Allah. Makanya Allah bilang di Quran, man kana yarju liqa rabbihi, man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap, berkehendak, berkeinginan jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kepada siapa? Kepada yang berkehendak, itu aja kok saudara. Tidak ada syarat yang lain. Kalau ada yang bilang, wah syarat jumpa dengan Allah tuh harus ini harus itu, itu belum jumpa dia. Banyak syaratnya. Quran juga syaratnya cuma satu kok. Barang saya yang berharap, pasti waktunya datang. Yang tidak berharap, ya sudah, nggak datang-datang, gitu aja kok. Ada yang telepon tadi pagi sama saya, ayah saya rindu sama ayah. Sebetulnya saya hari ini pengen ke masjid. Bullshit loh. Kalau rindu sama saya dan pengen ke masjid, ya pasti kamu tuh sudah ada di sini. Ngomong sama saya basa-basi begitu. Ya mohon maaf, jadinya saya omelin. Bullshit aja kamu ngomong begitu, saya bilang. Sama saya lagi. Ya sama yang tidak sadar ngomong begitu, ya mungkin yes saja. Sama saya mohon maaf, ya saya omelin. Kalau kamu kuat keinginannya, kamu ada di sini sekarang. Karena yang mengantarkan kita ke sini itu kan tekad. Coba, yang dari Gombong ada di sini karena tekad. Maaf, kalau tekadnya kuat, semesta itu akan memfasilitasi. Bahkan saat ngomong begitu, mau ke Bandung, mungkin duitnya belum ada. Begitu mau pergi, ada duitnya. Tanya coba. Tahu kok saya. Nggak usah ngobrol sama saya. Gitu. Jadi, jangan banyak basa-basi. Ya. Saya rindu, pengen ke sana. Cuman mohon maaf sibuk. Ya nggak rindu. Kamu rindu sibuk aja. Maaf ya. Ini udah biasa kita itu. Basa-basi jadi basi. Oke, lanjut dulu. Clear dulu ya. Sampai sini ngerti? Jadi Allah akan menjadikan ruh itu sebagai
nur. Supaya apa? Supaya gampang dikenali. Makanya di Quran surat An-Nur ayat 35 Allah cerita Allahu nurun, kan gitu. Allahu nurus samawati wal ardh, kan gitu. Nih ada orang pesantren. Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujajah ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau sudah mengalami ayat itu, tidak ada kata-kata lagi. Yang ada cuma pengalaman, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Karena ayat itu sudah jadi pengalaman, bukan kata-kata lagi. Maka di akhir dari ayat itu Allah mengatakan apa? Yahdillahu linurihi mayyasha. Dan aku menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Terima kasih ya Allah, aku telah dikehendaki olehmu sehingga aku bisa sampai pada cahayamu. Sekecil apapun cahaya yang hadir dalam kegelapan batinku ya Allah, sangat berarti dalam kegelapan batinku. Gitu gak ngajinya? Lanjut dulu, santai dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam. Yes, biar sadar. Nah sekarang saya mau jelaskan dulu. Tugasnya para nabi, para rasul itu tadi secara global mengajak manusia kembali kepada Allah. Itu visinya. Misinya, nah, visi dengan misi beda ya. Misinya adalah mengajarkan ilmu ketuhanan, mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Makanya ya, tugasnya para rasul itu dirangkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 cuma 3. Boleh nanti kalau nggak percaya buktikan sendiri. Oke, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.